Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berikut saya lanjutkan ya, adik-adik semua, tentang perancangan pondasi dangkal dengan modul 2B, yaitu bagaimana menghitung tegangan di dasar pondasi dangkal. Kita posisinya ada di sini, di 2B, menghitung tegangan di dasar pondasi dangkal. Berikut adalah gambaran ya, sebelum kita masuk ke perhitungan. Ini bagaimana yang dicantumkan di buku Koduto 94. Ini adalah bentuk besar tegangan di bawah dasar pondasi dangkal. Jadi yang bagian atas ini adalah pondasi fleksibel, yang di bawah ini adalah pondasi kaku. Artinya kalau pondasi kaku ketebalannya sangat besar sehingga pondasinya bisa dianggap sebagai kaku. Nah, kalau pondasi fleksibel memperoleh beban merata seperti ini, sama, baik yang A maupun D dapat beban merata. Kalau tanahnya lempung, maka akan terlihat cenderungnya seperti ini. Tegangan di bawahnya sama persis dengan tegangan yang aksinya. Sama juga untuk pasir, untuk di tanah pasir juga begitu. Untuk pondasi fleksibel, kalau ada besar tegangan merata seperti ini di atas pondasi fleksibel, maka mendapatkan reaksi yang sama. Besarnya sama dengan aksinya. Hanya saja ada yang beda antara A dan B ini. Apa bedanya? Perbedaannya adalah penurunannya. Kalau tanahnya lempung, maka akan cenderung penurunan seperti ini, yaitu di bagian tengah pondasi akan turun lebih besar daripada di tepi pondasi. Kalau untuk tanahnya pasir, punya kecenderungan, bagian yang tepi pondasi turunnya lebih besar dari yang bagian tengah pondasi seperti ini. Jadi, dari sini pun kita bisa melihat, untuk pondasi fleksibel, yang sama itu adalah tegangan di dasar pondasinya, sedangkan yang berbeda adalah penurunannya. Jadi tegangannya sama besarnya, tapi penurunannya berbeda antara A dan B. Trennya berbeda. Juga selain beda antara lempung dan pasir, untuk lempung sendiri antara tengah dengan tepi juga berbeda penurunannya. Begitu juga dengan pasir, yang tengah ini juga beda dengan penurunan tepi. Untuk pasir, yang tengah penurunannya lebih sedikit daripada yang tepi. Untuk lempung, justru penurunannya yang bagian tengah lebih besar dari yang tepi. Sebaliknya, kalau pondasinya kaku, sangat kaku, kemudian kita menerima beban vertikal seperti ini, maka bagaimanapun karena pondasinya kaku, penurunannya akan sama. Penurunannya akan sama. Karena antara yang tengah dengan yang tepi. Cuma yang jadi beda apa? Tegangan reaksinya yang berbeda di dasar pondasi. Kalau tanahnya lempung, maka tegangan di daerah sekitar tepi ini lebih besar daripada yang di tengah-tengah. Sebaliknya, kalau untuk pondasi kaku di tanah pasir, maka besar tegangan di bawah pondasi ini yang di bagian tengah lebih besar daripada yang tepi. Nah, ini adalah teori umum tegangan di dasar pondasi. Nah, tentunya untuk perhitungan ini akan sulit ya, kecuali pakai finite element atau pakai program komputer ya. Nanti akan di tepi ini seberapa besar, di tengah seberapa besar, baru bisa hitung. Tapi kalau karena untuk penghitungan manual sulit, maka dibuat penyederhanaan seperti ini, yaitu yang seperti E ini. Untuk penyederhanaan, maka untuk pondasi yang relatif kaku, kalau kita menerima beban vertikal, maka dianggap rata
bawahnya ini reaksinya, tegangannya. Sebesar apa ratanya? Yaitu sebesar gaya dibagi luasan. Jadi kalau saya tuliskan mungkin ini secara umum seperti ini. Kalau ini saya punya hi, ya, ini saya punya hi kecil, maka yang disebut dengan hi atau tegangan di dasar pondasi akan sama dengan Q dibagi dengan A. A itu apa? Adalah luasan. Dan itu dianggap rata seperti ini. Ini adalah penyederhanaan yang akan kita pakai untuk berikutnya. Nah, seperti terlihat di gambar ini, jadi tegangan di dasar pondasi akibat gaya vertikal diilustrasikan seperti ini. Bila kita punya beban Q ya, di kedalaman df, maka gaya yang terjadi akibat beban luar pada dasar pondasi kita sebut sebagai Q maksimum. Maka Q maksimum sama dengan Q dibagi dengan A, dan bila luasannya itu B kali L, maka Q maksimum yaitu sama dengan Q dibagi B kali L. Nah, ini kalau bebannya hanya beban vertikal. Sangat sederhana, maka ditulis seperti ini. Q maksimum yaitu tegangan di dasar pondasi beban luar sama dengan Q dibagi B dikalikan L. Ya, B kali L adalah luasan dasar pondasi. Nah, apabila terdapat beban momen, jadi M, jadi tidak hanya beban vertikal ya Q, tapi juga ada beban momen M, maka akan terjadi seperti ini. Ya, logikanya kan jelas ya. Kalau ada momen ke arah sana, maka tegangannya itu tidak rata lagi di bagian bawah, maka membesar. Tegangannya kan tidak rata di sepanjang bidang dasar pondasi. Kalau momennya ke arah sana, maka otomatis yang belakang ini akan menjadi lebih kecil tegangannya daripada yang di depan. Nah, yang kecil kita sebut sebagai Q minimum, yang besar kita sebut sebagai Q maksimum karena ada gaya momen ke arah sini. Nah, ya logis kan, di belakang jadi tegangannya minimum, yang depan jadi maksimum. Nah, ini di Q minimum sama Q maksimum itu ada cara nyarinya, ada cara rumusnya. Nah, untuk yang sederhana bisa dicari seperti ini. Nah, ini akan sama dengan kronologi ini akan sama dengan seolah-olah ada Q pada jarak tertentu. Nah, jadi tidak di pusat lagi, tapi ada beban eksentris. Ya. Saudara tahu, jadi M itu kan sama dengan momen kan gaya kali lengan kan. Ya, ini Q dikalikan dengan E, ini eksentrisitasnya. Ini sama seperti itu. Namun kalau misalkan sulit-sulit, nggak mau sulit-sulit, sudah aja langsung pakai rumus yang ini. Ya, berapa nilai Q max-nya ini? Saudara pakai rumus yang ini. Ini adalah Q dibagi A. Ini tinggal ditambah, ya, ditambah akibat momen 6M, M-nya itu adalah besaran momen, dibagi B kuadrat kali R. Nah, untuk yang Q minimumnya tinggal ganti saja tanda plus itu menjadi minus. Ya, jadi yang depan itu ditambah menjadi maksimum, yang belakang kurang menjadi maksimum. Nah, kalau yang bawah ini apa ini? Ya, kalau momennya terlalu besar, sangat besar momen, berarti minusnya ini kan menjadi sangat besar. Sehingga kalau sangat besar kan mengurangi. Bahkan kalau mengurangi ini di belakang ini bisa Q minimumnya tidak ada. Bukan, sebenarnya tidak ada itu artinya sebenarnya negatif di sini.
negatif. Tapi kalau negatif, untuk tegangan seperti ini, negatifnya itu dihilangkan. Nah, tinggal yang apa namanya, yang positif saja kita gambarkan seperti ini. Jadi Qmax-nya ada, tapi Q minimumnya 0 di sini. Di sini 0. 0 karena momennya terlalu besar. Kenapa kalau momen besar? Eksentrisitasnya karena eksentritas bebannya semakin besar, kan momennya jadi semakin besar. Nah, apabila eksentrisitas ini kan bisa dibalik ya, karena M sama dengan Q kalikan E, maka bisa dibalik E sama dengan M dibagi Q. Kalau E eksentrisitasnya itu kurang dari B per 6, ya, maka kita bisa pakai rumus ini. Kalau eksentrisitasnya lebih besar dari B per 6, artinya lebih jauh, kita pakai rumus ini. Kalau ini bisa dipakai untuk dua-duanya, kan rumus umum. Nah, ini semisal kalau ada beban momen. Jadi kesimpulannya, kalau ada beban momen, maka Q maksimumnya di salah satu ujung akan bertambah, di belakangnya akan berkurang. Ya, gitu ya. Kalau momennya sangat besar, maka yang paling minimum itu bisa menjadi 0, yang Qmax-nya tetap ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk apabila momennya itu ada dua arah, ya, tadi contoh sebelumnya kan momennya cuma salah satu. Tapi kalau momen kan bisa jadi dua arah. Ada momen sumbu X, ada momen sumbu Y, kan gitu misalkan. Ini momennya jadi ada dua. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Jadi seperti ini. Kalau momen di sumbu X berarti berputarnya di sumbu X, momen sumbu Y adalah berputarnya sumbu Y. Kalau diilustrasikan di sini seperti ini. Nah, kalau ada momen di ini Y, ini X, ada momen di sumbu X, ada momen begini di sumbu Y, maka otomatis yang di sini menjadi maksimumnya besar, paling besar ini. Qmax-nya di sini. Kemudian yang paling kecil kan otomatis belakang sini. Ini disebut sebagai Q minimum. Ya, ini kalau ada momen dua arah, maka Q maksimum dan Q minimum akan terjadi di ujung-ujungnya, di pojok-pojokan itu. Nah, yang terjadi di antaranya adalah di antara Qmax dan Qmin itu. Dan semuanya nanti bisa dihitung. Pada slide berikutnya akan saya sampaikan bagaimana cara menghitungnya. Nah, berikut adalah rumus umum, ya, rumus umum untuk menghitung Q maksimum dan Q minimum pada dasar fondasi akibat beban vertikal dan beban momen pada dua arah, yaitu momen X dan momen Y. Rumusnya sama antara Q maksimum dan Q minimum. Untuk maksimum ini ditambah gitu ya. Untuk Q minimum adalah dikurang. Ya. Intinya ada 3 suku dalam rumus ini. Yang pertama adalah Q dibagi dengan A. Ini adalah Q dibagi dengan A, di mana A adalah B kali L, karena adalah luasan dasar fondasi B kali L. Kemudian ditambah dengan MX, besarnya momen arah X, dikalikan dengan Y maksimum. Yang dimaksudkan Y maksimum adalah, misalkan ini aja sumbu Y, ini adalah Y maksimum. Jarak terjauh dari pusatnya, ini adalah Y maksimum. Dibagi dengan momen inersia arah sumbu X. Ya, momen inersia arah sumbu X. Ditambah dengan MY, momen arah Y, dikali dengan X maksimum, yang disebut dengan X maksimumnya adalah ini. Dari pusat ini adalah X maksimum, jarak terjauh.
Kenapa kok diambil yang maksimum Y max X max ya? Karena yang maksimum sama minimum tadi kan ada di tepi-tepi kan ya, seperti penjelasan sebelumnya. Maka jaraknya diambil yang paling tepi. Kemudian tinggal dihitung saja. Yang disebut sebagai momen inersia arah sumbu X adalah 1/12 BL pangkat 3. Jadi kalau inersia arah sumbu X, jadi muternya muternya ke sana kan, maka ini 1/12 B, ini adalah B, L pangkat 3, ini adalah L-nya. Ini adalah L-nya. L pangkat 3. Adapun untuk IX, momen inersia arah IY, momen inersia arah sumbu Y, yaitu yang ini, momen inersia arah sumbu Y, maka kan putarnya ke arah sana, maka yang disebut sebagai B-nya itu L-nya. Jadi rumusnya terbalik. 1/12 L B pangkat 3. Ya. Ini tadi sudah ya, X-max sama Y. Nah, kalau misalkan ini semua kita masukkan, IE kita masukkan kan inersia mengandung B dan L kan ya, betul juga. X-max juga mengandung B dan L. Kalau ini kita masukkan ke dalam sini, maka rumus ini juga bisa dibuat dalam bentuk format seperti ini. Ya, dalam bentuk format seperti ini. Jadi di sini tidak lagi ada hitung I, tapi sudah langsung seperti ini. Tapi ini sama saja sebenarnya, hanya dalam bentuk format lain. Nah, sebagaimana dijelaskan di slide sebelumnya tadi, tegangan maksimum dan minimum, misalkan ini momennya ke sana, maka yang maksimum dan minimum kan ada di ini, ujuk-ujuknya gini kan, yang sini maksimum, di belakang sama minimum. Nah, bagaimana dengan di tempat sembarang di antaranya ini? Itu kita juga bisa menghitung sebenarnya pada titik tertentu. Dengan rumus yang sama, yang diganti hanya X-max sama Y-max-nya aja ini diganti. Nah, ini diganti dengan apa? Nah, misalkan kita ingin tahu di titik di berapa tegangan di bawah titik yang saya tunjuk di sini. Maka kita tinggal ganti Y-nya menjadi Y ini, X-nya diganti dengan X-max-nya diganti. Tinggal begitu saja, sehingga kita bisa tahu tegangannya berapa di sini. Karena kan kita tahu yang maksimum kan di sini, yang minimum kan di sini. Otomatis yang di sembarang titik ini adalah di antara maksimum sama minimum. Nah, menghitungnya tinggal mengganti nilai X-max dengan Y-max dengan Y, yang X maksimum dengan X-nya, sesuai dengan koordinatnya. Kalau misalnya di belakang sini, maka kita harus nanti, berarti ini menjadi X makanya diganti X, berarti negatif kan ini, X ini negatif. Nah, Y-nya juga diganti ini, Y maknya diganti ini. Ini adalah minimum. X-nya diganti sini, jadi negatif. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rumus dasarnya. Sedangkan untuk berikutnya ini langsung saja, ini ada contoh ya. Contoh seperti ini. Misalkan ini adalah visualisasi yang sebelumnya, maka ini lagi ini ada di sini, maksimumnya ini, yang lain-lainnya adalah di antaranya. Ini kalau ditulis dalam bentuk tangan gitu ya, lebih enak ya terlihatnya. Ini ada yang plus, ini minus, ini minus. Berikut ini contohnya. Misalkan ya, saya punya gaya vertikal Q sebesar 150 kN. Kemudian saya punya MX, jadi momen yang jumbo putarnya adalah sumbu X seperti ini ya. Kemudian saya punya MY seperti ini. Nilainya adalah masing-masing 10 dan 20 kN. Adapun B-nya ini adalah 1,5, ini L-nya adalah 2 meter. Maka gampang saja, kalau misalkan ditanya berapa Q-max-nya, berapa Q minimumnya, maka tinggal ngitung saja dulu, X-max-nya dulu dicari. Kalau X-max kan berarti dari sini sampai sini kan, nah, maaf, ini sudah terjadi. Maka
maka adalah setengah dari 1,5 yaitu 0,75. Kemudian Y-max-nya juga begitu. Y-max-nya kan berarti ini ya, jarak ini Y-max. Karena ini 2, maka setengahnya adalah Y-max-nya 1. Kemudian momen inersia terhadap sumbu X, ya. Sumbu X, IX-nya adalah 1/12 BL pangkat 3, yang terhadap Y-nya adalah 1/12 LB pangkat 3. Tinggal dimasukkan saja angka-angka ini, nanti akan ketemu seperti ini. Saudara juga bisa membuat versi Excel-nya. Ini saya buat dengan Excel ya. Nanti kalau latihan di rumah biar ya punya rumus ya. Nanti biasa dipakai sampai kerja. Nanti bikin aja punya rumus seperti ini. Tinggal dimasukkan Q, MY, MX, BL gitu ya. Maka berikutnya kita hitung A-nya. A-nya adalah L kalikan B. 1,5 kalikan 2 yaitu 3 meter. Maka Q per A, jadi suku pertama ini, suku pertama adalah Q per A. Q per A-nya ketemu 50 kN per meter persegi. Kemudian suku kedua, ini MX, YMA kali IX, kita ketemu 7,5 kN per meter persegi. Yang ini, awal belakang, ketemu 35,6 kN per meter persegi. Tinggal dimasukkan saja, kalau Q maksimum berarti 50 ditambah 7,5 ditambah 35,6. Kalau Q minimum 50 dikurangi 7,5 dikurangi 35,6. Maka hasilnya masing-masing adalah ini. Jadi akibat beban vertikal 150 kN, kemudian ada beban momen arah X 10 kN per meter, momen MY 20 kN per meter, maka akan terjadi tegangan di dasar pondasi yang maksimum sebesar ini, yang minimum sebesar yang di bawah ini. Nah, lalu apa hubungannya antara Q maksimum dan Q minimum ini dengan modul sebelumnya yang menghitung daya dukung? Nah, ini adalah hubungan seperti ini. Ketika kita menghitung Qmax dan Qminimum, itu sebenarnya kita menghitung berapa besarnya tegangan yang terjadi di dasar pondasi akibat dari beban luar. Nah, kita punya tegangan minimum dan tegangan maksimum yang terjadi akibat beban luar. Jadi, Q minimum dan Q maksimum tadi, kalau boleh saya ulangi, adalah sebenarnya gaya tekanan yang terjadi pada dasar pondasi akibat dari beban vertikal dan beban momen dari luar. Nah, hubungannya apa kalau dengan daya dukung sebelumnya? Maka begini, gaya tegangan di dasar pondasi ini kan masuk ke dalam tanah. Ya, diterima oleh tanah yang persis di dasar pondasi tersebut. Ya, jadi Qmax dan Qmin diterima oleh tanah. Ya, diterima oleh daya dukung tanah. Maka Q maksimum yang terjadi itu harus lebih kecil atau sama dengan dari Q izin. Nah, Q izin itu adalah Q allowable, yaitu daya dukung izin untuk tanah tersebut di situ. Ya, kan begitu. Maka Qmax yang terjadi itu harus lebih kecil dari daya dukung izinnya, kan begitu. Harus lebih dari dukung izinnya. Sedangkan kita tahu daya dukung izin atau Q allowable itu didapatkan dari daya dukung ultimate dibagi dengan faktor of safety atau angka keamanan. Nah, yang Q ultimate itu dari rumus Tersagi yang kita pelajari di awal tadi. Yang kita hitung ya, yang hitung. Jadi daya dukung ultimate Tersagi dibagi seperti faktor ketemu daya dukung izin. Nah, daya dukung izin ini otomatis harus lebih besar dari gaya yang terjadi, tegangan yang terjadi, yaitu Q maksimum. Nah, ini adalah hubungannya. Sehingga ini adalah disebut sebagai syarat daya dukung. Ya, syarat daya dukung. Nah, di bab-bab awal,
pertama kita ketahui bahwasanya fondasi itu harus memenuhi kedua kriteria biar bisa diterima. Yang pertama daya dukungnya memenuhi, yaitu syarat daya dukung memenuhi apa? Ya ini tadi, ini adalah syarat daya dukung. Nah, kemudian yang kriteria kedua adalah syarat penurunan. Itu nanti kita bahas nanti. Ini adalah hubungan ada antara Q maksimum dengan Q izin atau Q waiver. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah intinya Q maksimum itu nggak boleh lebih besar dari Q izinnya. Kalau lebih besar dari Q izinnya maka itu melampaui dari kemampuan tanah untuk menerima beban. Nah, untuk tugas-tugasnya mungkin bisa dikerjakan sendiri nanti latihan-latihan diulang-ulang dari contoh yang telah saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.